Erben? Erben tuh yang apa ya? Gimana bilangnya ya? Yang ngomongnya tuh dibatak-batakin suaranya. Walaupun dia pun Batak sih. Jadi Ustadz PI ya masih suka bingung gitu. Masih suka bingung kenapa kalian menyembah Yesus gitu. Enggak, apa? Kurang menguasai konteks, ku bilang ya gimana ya, masih itu wifi ya. Wifi oke. Ustadz Wafi oke, tapi kita Ustadz Wafi bulan 7 debat sama Esra Soru, sama Esra Soru. Sama aja itu, dua-duanya itu. Astaga, Esra Soru pun dihina juga sama Bang Ikut Ila. Ya, Dokter loh dia loh, mau dokter teologi loh. gimana? Enggak, Sama. enggak gini, ikutilah ini menurutmu siapa yang kamu ini? Coba kamu jagokan. Di Islam dan di Kristen. Dia sendiri lah kalau Nggak gitu. kenal kalian. Kalau yang standar di Kristen Bilang aja itu berarti nggak kenal kami, berarti nggak terkenal dong. ada nama akunnya bikin pusing. Nah, itu standar. Ada nama akunnya Laban Efek, cuman jarang udah masuk perdebatan. Karena dia jago bikin pusing orang, bagus ya. Enggak, standarnya jelas, teologinya, filsafatnya jelas. Ini Bang Ikut Ila nampaknya lagi promosi aliran baru nih. Enggak lah, aku Tritunggal aku. Hah? Tritunggal. Masih zaman Tritunggal itu Bang? Ya, Tritunggal kan sudah ada sejak semula, makanya manusia kan paham itu. Tapi Bu Karyana, tanpa dikonsep Bu pun Karyana paham ini ya aja itu. nggak mau Tritunggal lagi dia mau dua. Ketinggalan zaman nih. Apa? Ketinggalan zaman udah tuh dibilang. Edi saja udah buang tong sampah kok. Tanpa dipelajari, kita sudah mengerti apa itu Tritunggal secara umum lah ini. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Ada proton, elektron, neutron, satu atom, ada ayah, satu ibu, satu anak, disebut satu keluarga inti. Kebutuhan manusia primer, sekunder, tertier. Itu Artinya kayak Edis lah ya. Kayak Luga. Luga kan bilang Roh Kudus wanita. Seperti itu Bang Ikut Ila. Bukan, konsep umum tanpa konsep teologis yang disampaikan Tertulian itu sudah paham kita. Makanya disebut tadi, contohnya masa lalu, masa kini, masa depan. Udah paham kita apa itu konsep Bang tiga. Tertulianus saja kebingungan sendiri dengan Tritunggalnya. Enggak. Pada akhir hidupnya juga dia masih bingung. Dia justru kan menyampaikan apa aspek yang spiritual, aspek esensi, substansi. Makanya dia mengkonsep Tuhan itu adalah kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, wisdom. Kan itu yang disampaikan. Ya, tapi kan kita nggak bisa memungkiri Yesus itu pernah kosong Bang waktu di dunia. Enggak, Yesus yang dianggap Yesus itu yang firman. Bukan tandanya, makanya kan di situ adalah dalam Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini aspek pertama, aspek metafisik. Dan inilah tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi di dalam palungan. Di ayat yang ke-12-nya. Aspek kedua ada aspek fisik, ada metafisik, ada fisik. Oke, terus Yesusnya yang apa nih? Yang fisik doang? Itu tanda. Dan inilah tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dalam palungan, tanda. Sementara Ya yang itu kan cuma esensi yang lahir itu, tanda itu kan diberikan bukan ke orang Kristen loh Bang. Jangan lupa. Ke orang malah ke ini. Ke orang Majusi. itu tanda. Bintang itu tanda. Bayi yang baru lahir itu tanda. Tanda apa? Tanda ada juru selamat, tanda Tuhan. Iya. Tanda... Tapi kan tanda juru selamat itu bukan Tuhan Bang. Juru selamat itu ya semua yang menyelamatkan abang ya juru selamat juga gitu. Misalnya Bang Ikut Ila nih kena musibah, aku yang nolongin Bang Ikut Ila. Bagi Bang Ikut Ila aku juru selamat nggak? Iya, esensinya juru selamat yang menyelamatkan. Ya udah. Ya itulah Terus terang itu. Makanya perjanjian lama apa yang berbicara. membuat Yesus menjadi Tuhan gitu? Kan yang dibahas itu Yesus kenapa jadi Tuhan gitu. Nah, dia firman yang menjadikan. Makanya di dalam Islam juga ada kun fayakun. Ketika menciptakan ada ketetapan, ada kehendak, ada jadilah, maka jadi. Jadi Dia yang menjadikan. setelah jadi gimana Yesus itu? Setelah Kan jadi, posisi Yesus sampai sekarang masih bingung. Bukan. Setelah jadi ya jadi kenyataan.
Kenyataannya berupa terang. Oke. Jadi Yesus itu kan setelah di dunia selesai gimana? Selesai, maksudnya gimana? Kan dibilang Yesus ke pangkuan Bapa ya, duduk di samping Bapa. Itu artinya secara langsung atau cuma perumpamaan? Iya, Yesusnya sudah selesai. Ngapain lagi kita bahas-bahas Yesus? Yesus yang Oh, Yesus sudah selesai. sudah selesai. Jadi dia memerintah nggak sekarang di surga? Memerintah di surga. Ya memerintah. Iya. Surga kan berbicara damai sejahtera, sukacita. Oh, nggak perlu diperintah. Jadi menurut Bang Ila itu, Bang ikut yang namanya surga itu kondisi atau tempat? Kehendak. Makanya dalam berdoa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu nyata. Oke, artinya waktu di dunia pun sebenarnya udah surga, tergantung kondisi kita melihatnya. Iya, kondisinya kan cuma damai sejahtera. Surga itu berbicara itu. Oke, jadi menurut Bang Ila yang namanya surga itu saat kita mencapai damai sejahtera, ya bukan artinya surga itu ada tempat yang indah, ada sungai gitu, enggak ya? Ya tempatnya dalam kehidupan masing-masing lah pribadi. Enggak, maksudnya yang orang gambarkan setelah kematian. Ya itu nanti nggak ada yang tahu. Yang kita terima secara logika manusia hidup, ya sekarang, kondisi kita sekarang. Makanya ratap tangis, gertak gigi yang beradu, itulah neraka. Ada amarah, gertak gigi. Ada ratap tangis, ada kesedihan, itulah neraka. Itu diceritakan di Bible. Oke, mungkin Bu Karyana, kalau Bu Karyana melihat gambaran neraka Kristen dan surga Kristen gimana? Ini makanya aku bilang sulit lah, ikutilah ini beleng-beleng juga ini. Bukan, aku menjelaskan di luar doktrin dan bisa diterima secara universal. Pemaknaan agama itu, pengajaran Yesus. Nggak ada yang terima seperti itu. Yesus sudah selesai. Mana ada? Ya sudah selesai Yesus. Makanya dalam ucapannya di atas kayu salib Jadi sudah apa dia selesai. sekarang? Menurutmu jadi Dia apa? sudah Sekarang gini menyatu pertanyaan. dengan yang satu. Yesus itu bermula nggak? Yesus yang sebagai firman justru sebagai permulaan dari segala sesuatu. Nah, segala Tapi yang Yesus dibilang kan nanti datang lagi Bang kedua kalinya. Bahkan sekarang udah sering datang dia jumpai murtadin-murtadin. Iya. Gimana selesai? Secara fisik, secara metafisik. Belum selesai dong kalau gitu. Apanya yang belum selesai? Yang belum selesai Ya, belum itu selesai lah kerjanya. Kita yang belum selesai menerapkan ajaran, memaknai ajaran. Penerapannya belum selesai kepada kita. Iya, belum selesai lah Bang. Kalau sudah selesai nggak berantem Edi sama yang lain. Edis Ini kan berantem terus lagi. loh. Edis mana ngerti apa-apa. Waduh, Edis nggak ngerti apa-apa tapi pengikutnya banyak loh Bang. Iya, yang makanya kan itu ya dilema itu, yang nggak ngerti apa-apa diikuti, bingung juga. Nanti Bang ikut hilang ngejek-ngejek Edis bentar lagi digigit sama herder nih. Mampus nih Bang ikut Ya, hilang. memang nggak ngerti kok. Ini bentar lagi diserang nih. Tolong diserang. Nggak apa-apa, aku diserang nggak apa-apa. Mau nyerang dari mana? Mana bisa aku diserang? Oh iyalah. Anonimus, nggak ada tampak wajah, nggak ada malam Kak identitas gitu. Darni. Halo Bu Darni, akunku mati kemarin gara-gara Bu Darni. Selamat malam Karyana. Ayo kita bal-bali si host. Aku Akunku tumbal Bali. lagi memang Bu Darni ini. Asik Ini balik foto aja. lagi. Jadi gol-gojo Bang, kakak ikut. ini, algojo. Bang ikut, gimana lah Kristen ini bisa dijelaskan? Yang ngajar itu Bu Karyana, Bu Darni, Edis, kan? Inilah kacaunya Kristen sekarang Bang ikuti-lah. Kami lebih kacau lagi, lebih beleng-beleng. Kami belum Tanya Bu Karyana, pengajar. ikut Ilani gimana? Bro, kami belum pengajar. Belum Oh, layak. belum pengajar, jadi cuma domba. Ngapain di sini kalau gitu? Bukan diskusi. Debat juga tidak. Julius, kami sekelas kami Apa aja lagi? belum bisa kalian tumbangkan, apalagi para pendeta kami. Apa standar tumbangkan? Cobalah, apa itu pengertian tumbangkan? Ibaratnya nyerah kami. Oh udahlah Julius, syahadatkanlah aku. Iyalah aku Bu, orang ngeyel pun nggak akan mau, Bu. Ah, itu Orang ngeyel, baru orang menanglah ngeyel pun kalian. ya sama nggak bisa Tapi, tumbang-tumbang.
Sampai hari ini udah 4 tahun belum tumbang-tumbang kalian bikin. Bu Darni, berarti Bu Darni masih hebat. Masih hebat, belum tergoyahkan. Mantap. Tapi Julius, Kalau cuma modal ngeyel, apa hebatnya? Berarti Bu Darni ini pengen ditumbangkan ini Julius. Iya, apa hebatnya kalau gitu Bu Darni? Bu Darni udah berbuah belum kalau Edis bilang? Bu Darni belum berbuah. Gara-gara Bu Darni banyak orang mualaf. Udah hebatnya itu, bagus tuh. Apa pula? Tengok, lihat mana bisa kau tumbangkan aku nih? Mana bisa? Main kali kagak awak. Berat. Menyala Bu Karyana tiramku. kemarin. Bu Karyana kemarin waktu ketemu Luga kok nggak diajak Bu Darni ini? Bukan, aku mau datangnya, cuman anakku dua-duanya pulang loh. Iya, nggak tepat waktunya. Tapi nggak Diatur terlalu. lagi lah, diatur lagi. Bukan, Nggak terlalu ini memang kok, si nggak Lugan Darni. itu betul lah si Lugan nabi palsu, sampai-sampai nggak ada gerak mau menjumpai dia gitu. Iya. Percuma kak, percuma. Nggak ada. Kayaknya nggak ada manfaatnya deh. Apa gunanya jumpa sama dia coba? Bagus aku sama anakku lah. Berkat ada Luga, orang Kristen bisa jadi pendebat. Siapa pula bilang gara-gara si dua kayak main Di debat? samping Bu Darni siapa tuh? Kok ada ibu-ibu lain itu? Mamaku itu. Mamaku Oh, mamanya, itu. waduh. Masih muda Udah mamanya. sehat mama kak, udah sehat. Udah 2 hari pulang. 1 minggu aku di rumah sakit jaga-jaganya. Amin. Bu Karina ini Islam apa Kristen Bu Karina ini? Kami Kristen Advent. lah dia. Advent kami 2. nah, bolehlah kami traktir kopi nanti atau ngeteh sama kita. Ini Ikut Ila Advent juga ya? ikut ilah apa? Mana Guru makan Advent dia, minum guru kopi. Advent. Minum kopi kami. Mana minum Mau kopi mau kami? ditraktir kopi kok nolak. Gimana ini? Kami nggak minum kopi bro. Kayak suara si Arom, bukan si Arom ini. Masako mau nggak? Kalau Masako, Bu Darni. Mana mungkin Arom? Karena Arom itu udah musuhan sama ini host. Mana ada Tapi aku kemusuhan? Apa ada rindu kemusuhan sama juga orang? nengok Bang Arom, walaupun kayak gitu rindu Arom. juga dah bah. Arom itu udah dikeloni sama Juma. Dikeloni, maksudnya Apa lah ini? kan pria sama pria. Ya dilindungi sama Juma lah, jangan sampai Arom di penjara. Iyanya. Siapa yang ngelindungi dia? Kayaknya Si enggak. Juma yang mensahadatkan. Kalau si Juma bilang kan, kata si Donditan, kalau si Juma bilang penjarakan dia, ya pasti dipenjara karena Juma nggak dibolehin sama Juma gitu loh. Bukan sih, karena menurut kita dampak yang dia buat untuk Islam ya nggak ada gitu. Ada lah bos. Apa? Ya Islam, sahadatin Kok bisa Islam. kalian? Emang Kalian nggak kena dampak? prank sama si Arom. Loh, tapi dia sendiri mengaku dia Kristen. 2 tahun yang lalu dia udah jadi Kristen. Karena Ya ada udah, KTP biarin aja lah. dia. Loh, kalau bicara itu. KTP, Makanya Karyana, Kaci. tebakanku pas sekali. Entah kenapa, aku nggak percaya nengok si Arom ini. Kalau sekelas pendeta nggak mungkin secepat itu tumbang. Bu Darni aja nggak punya sekolah, susah kalian tumbangkan. Apalagi sekelas Bu Darni kan ngeyel. Bu Darni kan ngeyel, bukan nggak bisa tumbang. Coba tanya Bang Ikut Ila, pemahaman Bu Darni sesat nggak? Kalau Bang Ikut Ila? botol Bu Darni, cepat udah aku nyerah. Udah 4 tahun loh aku di sini. 4 tahun. Ya kalau Bu Darni nyerah, Makin nanti nggak ada lagi menyalanya Bu Darni, makin lawak menyala. kita di sini. Biar tahu kalian. Makin menyala, bukan makin lulu aku sama kalian. Karena tahu aku Ya, menyala lah makin Bu Darni. penipu. Nah itu. Makin nggak benar Nggak bisa. ya kelakuannya kan, menyala itu, menyala Bu Darni ini. Bingung aku lihat orang Kelakuan ini. Makin Diajak kopi darat nggak minum kopi, diajak ngeteh nggak bisa minum teh. Bingung lah kita. Oh iya, Nggak ada bisa adabnya ya? jus bisa jus jeruk, jus terong, jus apokat. Ada di Kenapa situ, harus ada. terong? Mana ada jus terong? Terong Belanda. Oh, Yang kelakuan merah menyala itu loh. aja kalian ini. Kan masih banyak makanan. Buktinya Bu Darni di kota Medan, klub-klub badminton, ya masih bisa kutumbangkan cewek-cewek itu. Kuatnya Bu Darni tanpa makanan-makanan kalian yang enak-enak itu. Masih banyak makanan yang Tunggu, bergizi. serius kita serius dulu. Oke, Bu Darni. Oh, Ya, jadi ceritanya masalah iblis dan Yesus ini gimana ini?
Kasihan loh Yesus, masa selalu diperintah-perintah sama iblis. Buktinya apa kata Yesus sama iblis itu? Enyahlah kau iblis. Contoh Kan nih, katanya. contoh, nggak, Ada rupa yang ikut yang dia. dibilang enyah itu kalian, orang Kristen yang disuruh enyah, enyahlah kalian orang Kristen, si pembuat kejahatan. Kan sama iblis dibilang enyahlah kau iblis. Kan gitu kan? Oh, iya, kalian lah itu kan. Macam mana kalian lihat itu? Lah, yang dienyahkan sama Yesus siapa? Yang memanggil Kan Yesus kita Tuhan, sekarang yang kita berdua sekarang dalam bicara Yesus. iblis dan Yesus sesuai dengan Iya, data tapi di contoh Matius. nih. Ya, Matius berapa kita itu? lihat Yesus diminta sama iblis ya, aku mau masuk ke babi, dituruti. Oke? Terus Yesus mau dibawa ke langit ke gunung maha tinggi, Yesus oke-oke aja. Sampai digendong loh sama iblis, dia dibawa ke atas. Gimana itu? Endingnya kalah nggak Yesus? Endingnya kalah Nggak ada nggak sedih Yesus? mereka. Iya, tapi Aku tanya nggak aku benar dulu, juga. kalah nggak Yesus endingnya? Endingnya yang perlu. Endingnya seri. Kalau di dunia kalah dia. Yesus kalah, kan dibunuh dia sama iblis. Dibunuh sama Itulah iblis. Kan, botol-botolnya kalian itu, endingnya udah dibilangi kalah iblis, masih lagi kau bela-bela iblis itu. Makanya di kalian Endingnya- jin, tunggu dulu, di kalian pulanya jin beragama Islam. Kalau di kami Kristen, jin itu penyesat yang harus kami pijak-pijak. Bukan kayak Oh, kalian. nggak ada. Tunggu lu. Di kalian tuh nggak ada jin loh. Di mana dalilnya jin? Di kalian itu adalah malaikat yang memberontak. Nggak ada jin. Ada jin di dalam kitab Yesaya ada. Udah kena. Tunggu lu. Udah kena pelanggaran lagi gara-gara Bu Darni nih. Apalagi? Apa pelanggaranku? Nggak ngerti aku nih. Gara-gara Bu Darni selalu kena pelanggaran. Apa itu, Julis? Gak apa-apa itu. Tenang aja. Atau dibuang dulu Mana? apa enggak? Gak apa-apa, Bu Darni. Gak apa-apa. Nggak ada yang salah tadi. Iya, gak apa-apa. Iya, nggak ngerti. Kali TikTok ini sekarang ya. Yang komen-komen lah, janganlah gitu-gitu. Entah. Kita bilang kayak gitu. Kita mengetik pun harus diperhitungkan juga loh. Ketikan kita itu. Ketikan kita itu kan isi hati kita juga itu. Itulah pribadinya. Iya, ngeri-ngeri kali. Ulin. Oten-oten kalau ngetik. Coba lihat oten-oten kalau ngetik kan. Entah apa-apa lah. Selangkangan aja terus dibahas. Coba lihat. Selangkangan terus dibahasnya itu. Salingnya itu bawah sama, nggak ada. Sama. Kok sama? Kalau benci sama Kak Darni berarti bukan oten. Itu aja nggak bisa dapat nilai. Enggak, sekarang gini Bu Karyana. Kita hitung ya. Orang Islam berapa kali lipat dari Kristen di Indonesia? Hanya 20% Kristen. Ya, Ya, artinya Islam itu 4 kali lipat kan. Tapi Iya. kalau kita lihat ketikan-ketikan ini Bu, lebih banyak ketikan Enggak, Kristen. karena mata Belum ada ya. Tuh turun ke muka bumi untuk mengutus gitu. Mengutus firmannya. Ini Bu, ini adalah paham dari pagan Yunani ya. Paham dari pagan gitu loh, penyembah berhala. Gitu. Halo, Tuh. Mas Yusuf PI. Kita udah lebih paham karena kita sendiri Nah, adalah ini Kristen ini yang kan sejati. ini kita kupas nih. Yohanes 1 pasal 1 berasal dari himne Platonis. Kan kayak gitu. Apakah betul Mau dari berasal himne dari Platonis? manapun itu terserah Mas Yusuf PI ya. Bahwasannya Iya, Bu. Kalaunya lebih dari tahu. Bu, kalau dari pagan ngapain Anda bawakan kepada saya? Yang saya bahas itu Yesus, di mana dia mengaku berasal dari firman. Lalu Anda bawakan ajaran pagan sama saya. Mas Yusuf itu ajaran pagan atau ajaran apa? Tapi kita melihat dari Ajaran penyembah firman berhala Tuhan. itu. Ya, gitu. Ini dia firman yang jelas-jelas loh, Mas Yusuf PI. Aduh.
Jadi Udahlah Bu, jangan Mas Yusuf bilang imani Tuhan saja lah, imani saja, imani saja. Nah, jangan Mas Yusuf bilang Tuhan jadi mayat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Imani hidup saja. selama-lamanya. Dia mendengar seruan kita. Dia menjawab doa kita karena dia Tuhan yang hidup. Yang satu-satunya ada di sorga. Naik ke sorga Mas Yusuf. Makanya ada ya Mas Yusuf ya di kalender kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang naik ke sorga adalah Tuhan Yesus. Jadi dia Udah, Tuhan Mbak? yang hidup. Udah? Udah. Ya udah, makasih ya. Saya gantikan dulu sama yang antri ya. Oke. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Mas. Oke. Heran. Mau kayak gimana pun kayak kita jelaskan ya teman-teman. Ya tetap ngotot aja dia gitu. Udah ditampilin datanya juga. Tetap aja dia ngotot. Aduh. Akut itu. Baik, selamat malam, Cup. Selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Tunggul loh. Gimana? Ya, silakan dibuka kamera. Sama mak ada kublok kelawan. Gimana mak mau lawan? Gak jelas. Orang minta untuk buka kamera, kau ngomong apa gitu loh. Kalau naik tuh. Kalau mau diskusi, tinggal open cam beres gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Malam, Bang. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita masalahnya ini menerima kawan Kristen untuk diskusi. Ada Pak Ustadz, cuma saya bingung ya kan. Kenapa waktu itu kalau dijelasin nggak mau menerima sama sekali. Cuma 1% aja yang mau menerima. Udah itu aja Pak Ustadz. Baik. Iya, biarin mereka kayak gitu, Bang. Yang penting kita menyampaikan apa Saya yang turun betul. dulu Pak Oke, Ustadz. ya? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Iya, malam. Malam, Bang. Islam, Bang. Iya, Islam, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita Ya, Bang. lagi cari kawan Kristen buat diskusi, Bang. Silakan. Bang? Halo. Iya, lo. Jaringan, Bang. Ya, apa yang Anda mau sampaikan kepada kita? Bang. Aduh, Bang. Ya, Bang, Mhm. ini, Bang. Bang, bisa kali kita sampaikan nih. Ada yang kita mau ngomong nih. Gini, Bang, ya. Saya lagi mengadakan diskusi lintas iman. Ya, kalau kita mau ngobrol nanti langsung aja ke HP saya gitu ya. Ke WhatsApp gitu. Boleh? Ya, boleh, Bang. Boleh, Bang. Oke ya. Kalau gitu saya turunkan Anda dulu, Bang ya. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp. Oke ya. Oke, siap, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi sebentar, Ustadz. wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, hanya menyampaikan sedikit Pak. Itu kan umat Muslim tuh jika dibacakan Al-Quran tuh kan nurut dan patuh Pak Ustadz ya. Oten tuh kenapa dibacakan kitabnya loh Pak Ustadz kok malah ngeyel gitu Pak Ustadz? Malah melawan kan gitu.
Sekian dan terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita dibacakan Al-Quran kan sami'na wa ata'na. Kan kayak gitu. Kami mendengar dan kami taat. Ya, sami'na wa ata'na. Kan kayak gitu. Tapi kalau Kristen dibacakan kitabnya, oh dilawannya kitabnya. Ih, aduh. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Islam, Kristen, Katolik, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Oh, silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Mungkin Anda mau berdiskusi sama saya, tanya jawab, silakan open cam dulu. Boleh kecapean. Tapi aku pakai filter. Enggak apa-apa pakai filter. Alamak. Oke. Iya, Bang. Halo. Iya, halo. Abang mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Silakan. Bertanyalah. Apa yang mau Abang tanyakan, coba? Pertama, jaminan kamu yang apa? Jaminan umat Muslim masuk surga itu apa? Adakah jaminan umat Islam masuk surga? Baik. Pertanyaan Bang. Bang, nih ya, langsung saya bacakan buat Anda ya. Nih Bang. Siapa bilang mau bikin? Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Apa artinya? Nih ya. Apa sabda Nabi kami? Nih, barang siapa yang menaatiku niscaya ia akan masuk surga. Semua nih Bang, nih semua umatku akan masuk surga. Jelas? Tapi berarti yang mentaati dia masuk surga lah begitu? Ya iya, semua umatku akan masuk surga. Dia mentaati tanpa perbuatan mungkin merubah pikiran yang dari buruk ke jadi baik begitu, tanpa itu. Yang penting taat begitu. Gini, yang dimaksud taat itu bukan taat yang sembarangan. Maksudnya gini, Bang. Apa yang diturunkan kepada Nabi itu dia sampaikan dari apa yang diturunkan kepada Nabi itu dia sampaikan kepada kaumnya. Ajarannya itu dari Tuhan. Nah, itulah yang ditaati gitu loh. Ajaran dari Tuhan. Apa contohnya? Ya, contohnya sholat dalam Al-Quran tuh ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat ya, ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Atau perintahnya dicontohkan oleh nabinya, kayak gimana itu rukuk, kayak gimana itu zakat. Itu yang ditaati. Berarti yang mentaati berdoalah begitu. Bukan berdoa. Apa yang beliau lakukan ya kita lakukan. Tapi kalau dari segi mungkin pikiran ataupun kebiasaan yang jahat dilakukan itu tidak perlu
dirubah ataupun diperbaiki yang menjaga sholat begitu saja. Gini bang, Kan kebenaran begini, dan Bang. kebatilan itu nggak akan bisa bersama dia. Kan kalau manusia ini sebelum dia mengenal agama, contohnya belum ada agama, dulunya dia macam merok, apa ini, macam suka pukul orang, suka berjudi, suka minum, suka pokoknya begitulah, kuat melawan ibu bapak. Itu kan kelakuan-kelakuan jahat. Jadi apakah kelakuan-kelakuan jahat ini biarkan berlaku, yang penting menjagakan yang seperti Pak Yusuf PI yang bilang tadi, paham, menjaga ngerti. RSU. Ngerti maksud Anda tuh, kata abang kan, kalau gimana orang yang melakukan dosa besar kan kayak gitu, sedangkan nabinya menjamin masuk surga kan kayak gitu, mustahil. Seenaknya aja nanti umat Islam sementang dijamin masuk surga, mau semaunya hidup kan kayak gitu. Seperti yang tadi kayak gimana, melakukan kejahatan. Bang, di dalam Islam itu ya, semua yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa dia berbuat kejahatan meskipun satu titik jarah, satu titik gitu, maka dia akan menerima balasan tersebut atas kejahatannya itu. Dan barang siapa yang berbuat baik meskipun setitik, maka dia akan menerima balasan yang baik dari kebaikan itu. Gitu. Jadi kayak gini bang, memang kayak logikanya kayak gini. Sebentar, saya jelaskan dulu sama abang. Logikanya kayak gini bang ya. Kalau kita memakai hukum KUHP di Indonesia ini ya, di Indonesia ini, coba Anda lihat, orang yang mencuri itu dihukum oleh negara kita penjara selama 6 bulan, oke? Ya. Nah, tapi orang yang melakukan ibaratnya tuh pengedar narkoba ya, dia dihukum mati. Ini adalah dua kesalahan yang berbeda kan gitu. Satu mencuri, satu pengedar narkoba. Betul? Betul. Dan setelah 6 bulan masa tahanan si pencuri tadi, itu dia akan dikeluarkan dari penjara, kan betul? Terus? Nah, sedangkan yang kasus narkoba tadi, dia akan dihukum mati, gak keluar lagi kan dari penjara, betul nggak? Terus hubungannya? Nah, hubungannya maka dari itu sembahlah Tuhan yang benar gitu. Semua itu ada balasannya. Semua itu ada balasannya ya. Sembahlah Tuhan yang benar, baru Anda sampai ke jannah, gitu maksudnya. Jadi dalam Islam itu gini bang ya, meskipun dia mempunyai tiket ke surga, tapi pembalasan itu tetap ada. Allah itu tetap adil gitu loh. Maksudnya? Oke, Iya. begini. Tadi yang melakukan, sebenarnya kalau orang itu melakukan kejahatan itu bukan dari segi dia menyembah salah Tuhan ataupun bagaimana, tapi itu yang melakukan soal dia melakukan kejahatan itu sebenarnya daripada dia sendiri, bukan memang daripada pikiran dan hatinya, bukan ya dari hati dan pikirannya, bukan dari segi dia salah ataupun macam mana, ataupun Gini, didikan terutama itu adalah didikan orang tuanya kepada dia itu waktu kecil, bagaimana dia dididik oleh orang tuanya menjadi orang baik begitu. Jadi kaitan dengan agama dari kelakuannya itu bukan cuma Bang, tapi tadi kalau- saya menjelaskan kepada Anda bang ya. Tadi saya menjelaskan kepada Anda, di penjara itu ada 2 hukuman. Opsi hukumannya, satu dihukum 6 bulan, satu dihukum tidak keluar lagi dari penjara, seumur hidup di penjara. Ini menandakan apa? Jangan sampai kita salah sembah dulu. Cari Tuhan yang benar dulu gitu. Karena kalaunya kita salah sembah,
maka Anda akan dipenjara selamanya. Kayak gitu maksudnya analogi tadi. Iya, apa Itu. kaitannya dia? Apa kaitannya? Dia Iya, salah apa sembah, apa kaitan? kaitannya? Apa kaitannya dia salah sembah ya? Kalau dia di dalam penjara selamanya gara-gara dia apa melakukan kejahatan yang fatal kan kayak gitu. Nah, kejahatan yang fatal menurut Islam itu apa? Syirik, menyekutukan Allah. Jadi, orang yang menyekutukan Allah itu akan kekal di dalam neraka gitu. Jangan sampai salah sembah dulu maksudnya. Makanya saya analogikan dengan penjara. Lalu tadi ada yang pencuri, orangnya dihukum 6 bulan. Iya, perumpamaan. Ada pencuri dihukum 6 bulan. Dia itu Islam, tapi melakukan dosa besar, tetap dia dihukum, Bang. Tetapi hukumannya itu tidak selamanya buat dia. Selamanya lah. Tidak selamanya buat dia. Kalau habis masa hukumannya, dia akan diangkat gitu. Gitu, Bang. Makanya jangan sampai salah sembah dulu ya. Jangan sampai salah Tuhan, karena neraka itu kekal gitu. Tadi kita punya diskusi apa ini? Pertanyaannya sudah menyimpang. Tadi pertanyaannya itu apa tadi? Jaminan. Tadi jaminannya, lepas itu kan Yusufi bilang jaminan apa Muslim Masuk surga. Jaminannya itu apa nih? Mentaati perintahnya, begitu. Ya iya. Perintah-perintahnya itu ada berapa? Pertama, Baik, Bang. Banyak perintah Allah itu dalam Quran. Baca aja 1 biji Quran tuh. simple, pendikan, simple. Satu, contoh mentaati perintahnya. Sebut-sebut Ya. SD yang penting. Nih, contoh ayat perintahnya ya. Saya kasih Anda. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah dengan orang yang rukuk. Tuh, kita diperintahkan sholat, ya sholat gitu. Itu aturan Tuhan. Tuhan mengatur kita. Memang kita ini Bang nggak enak hidup itu dalam aturan, tapi akan lebih fatal kalau kita nggak punya aturan, Bang. Cuma menjaga sholat lah begitu. Ya iya, karena apa? Yang mengatur Tuhan langsung. Umat Islam itu yang mengatur Tuhan langsung. Hidupnya itu diatur oleh Tuhan. Harus begini, harus begini, harus begini. Karena kita mengikuti ajaran Tuhan yang benar. Kalau kami itu larangannya itu ada berapa? Macam 10 kalau tidak salah, lebih bukan satu, banyak. Tapi hukum yang paling utama itu kasih. Kalau kami Kristen, nah hukum paling utama itu kasih. Contohnya paling yang itu mengasihi musuhmu. Contohnya aku ada kawan. Untuk kawan saya ini mengkhianati saya. Gini, kalau untuk masalah ajaran kasih di dalam Al-Quran saya itu, nih ya Al-Qurannya. Ayat pertamanya aja udah kasih, Bang. Ayat pertamanya aja udah kasih. Nih, coba Anda lihat. Ayat pertamanya aja udah ajaran kasih. Tuh, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuh.
Jadi banyak ajaran Islam itu komplit, Bang. Komplit. Kalau Anda kan di Kristen itu cuma diajarkan kasih. Tapi ada nggak? Coba, Anda diajarkan untuk menikah. Saya tanya balik. Bentar dulu. Maksudnya di situ ada kasih, mengasihi semua tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Termasuk Nasrani dan Yahudi. Iya. Ya. Oh. Terus di dalam di mana itu ayatnya yang kalau bertemu dengan Nasrani dan Yahudi, persempitkanlah jalan mereka. Oh, itu udah waktu perang. Kalau bukan waktu perang yang nggak dipakai. Oh, itu tertentu lah begitu. Iya. Kira abang Islam itu waktu tidak perang gunakan ayat itu juga? Enggak. Ada dia tempatnya. Itu waktu perang. Lalu bagaimana yang tem puasa, lalu yang ada orang membongkar orang yang tengah makan, itu bukan kasih? Gini Bang, kalau untuk masalah pembongkaran itu bukan urusan agama. Itu urusan pemerintah daerah. Tapi kan ada kaitannya. Nggak ada dengan kaitan agama. Ada. Kalau bukan tim puasa kan ide mereka tidak membongkar-bongkar juga. Ya, kalau kaitannya dengan agama mungkin karena ya umat Islam sedang berpuasa sehingga pemerintah daerahnya ya mengajarkan untuk apa? Untuk toleransi. Jadi seperti itu. Jangan berjualan sembarangan karena orang lagi puasa. Gitu aja sih. Kalau secara langsung nggak ada urusannya. Itu dari pemerintah daerahnya. Oke lah. Sampai situ saja dulu. Nanti besok-besok. Besok-besok mau lagi naik ya Bang ya. Semoga Anda tercerahkan dari apa yang saya sampaikan tadi itu Bang. Tidak. Tidak. Ada. Selamat malam. Apa ini? Sematkan target. Apa ini? Terima kasih. Oh, 16 token ini apa ya? Target apa ini ya teman-teman? Saya nggak paham juga. Kalau muncul di atas tuh saya letakin gitu. Saya pencet. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya Bang. Islam atau Kristen atau Katolik? Kristen. Oh, buka dulu lah kameranya. Ya, sip. Thank you Bang, terima kasih. Ya, Bang, saya nggak pakai pembatasan loh. Nanti rokoknya kena pelanggaran. Oke. Oke Bang. Gini Bang, ada bajunya nggak? Dikeluarkan Bang Paras langsung. Nggak ngerti juga saya dengan Pak Moderator. Ya terserah lah. Terserah beliau gitu ya. Karena memang kurang adab ya kawan-kawan. Nggak sopan ya. Memang Nah ini kenapa ini robek ini? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Iya, Bang Bulolo ini Kristen, Islam atau Katolik, Bang? Saya Kristen, Bang. Mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Apa tuh? Sebelum saya mau bertanya, Pak Ustadz, Pak Ustadz ini yakin nggak di dalam, percaya nggak di dalam ini? Sebelum saya bertanya, bahasa-bahasa itu percaya nggak dulu Pak Ustadz dalam itu?
Maksudnya Alkitab Anda ini. Iya, maksudnya Alkitab saya ini kan ada isi-isi di dalam. Sebelum saya bertanya, saya tanya dulu sama Pak Ustadz, percaya nggak Pak Ustadz di dalam bahasa-bahasanya tersebut? Oh, gini Bang. Ya, kalau kita di Islam tidak mempercayai semua dan tidak menyalahkan semua. Oh, berarti ada sebagian kayak gitu. Iya. Karena Oke, yang oke, diverifikasi oleh Al-Quran itu kami akui kebenaran. Oh iya, karena kenapa saya bertanya seperti itu, nanti saya jelaskan kayak gitu, makanya saya tanya dulu. Ya, ngerti saya. Makanya sebagian kita terima, sebagian kita tolak. Kalaunya diverifikasi oleh Al-Quran, maka akan kami akui itu adalah sebuah kebenaran. Oh, oke. Nah, Cuma kira-kira mau ada tanya- apa pertanyaannya? Oh, oke. Cuma sedikit aja sih pertanyaan kan, sana dulu, nanti aja. Ini kan saya sebagai Kristen, ya kan? Saya kan percaya hanya di dalam kitab ini, Lalu? kan gitu. Sementara di sisi lain kan ada juga yang bilang tidak percaya kayak gitu. Nah, sekarang mau bertanya di dalam Alkitab saya, karena kalau kamu orang lain saya tidak kenal gitu. Oke, boleh saya bertanya di dalam Alkitabnya? Boleh. Ya memang bertanya itu harus kayak gitu. Iya, cuma nggak lama Pak Ustaz, ya cuma sebentar aja. Nggak apa-apa. Di dalam Yohanes pasal, karena tadi Pak Ustaz kan ada juga bilang percaya sebagian gitu. Jika diverifikasi Quran. Yohanes berapa? Iya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Ya silakan dibaca Bang. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Pertanyaan saya, ini kan yang menyampaikan ini kan Yohanes. Berarti Yohanes itu dia kan menulis sejarah waktu kedatangan Yesus kan kayak gitu. Dia mengutip perkataan Yesus. Ya, berarti salah satulah Yesus telah mengatakan demikian kan? Terus? Oke. Kalau yang berasal dari atas itu Tuhan kan pasti, atau bagaimana? Baik. Nah, ini nih bagus kita diskusikan. Bang, apakah yang berasal dari atas itu Tuhan? Bukan, Bang. Yang dimaksud berasal dari atas itu maksudnya kayak gimana sih? Sebenarnya kayak gitu. Kalau kita lihat ucapan Yesus, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Maksud dia ya, kamu adalah umat manusia, sedangkan aku itu adalah utusan Tuhan dari jajaran para nabi. Maksudnya kayak gitu. Kata Yesus, kamu berasal dari bawah, kamu manusia, ya, manusia, umat gitulah. Terus dia mengatakan kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Maksudnya dia dari kalangan atas, yaitu utusan Tuhan. Utusan dari Tuhan semesta alam gitu. Aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Nah, betul kata Yesus ya. Betul kata Yesus. Bang? Iya, bentar Bang. Lagi ada orang belakang jadi nggak enak nanti. Iya. Bentar Bang ya. Bentar. Oke. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di ayat Yohanes ini ayat 5, Yohanes 5
pasal 24. Karena dia berkata di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang menutus aku. Tadi kan ada bahasa percaya kepada dia. Pertanyaannya itu Bang, dia itu siapa? Iya itu tadi, karena dia bilang di sini kan, berarti kalau bagi saya berarti dia itu Allah kan kayak gitu. Karena kalau di dalam ini, bagi Anda. gitu. Iya. Ya kan bagi kita kan baca kan. Makanya tadi sebelumnya kan saya bertanya juga sama Pak Ustaz. Berarti Pak Ustaz juga kan menyampaikan bahwa sebagian Pak Ustaz percaya di dalam ini kan. Gitu. Baik, Oh, Bang, saya tanggapi ya Bang ya. Jadi Iya. kalau kita lihat ini, karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Bang, dia yang dimaksud oleh Yesus ini siapa? Yaitu Mesias yang ditunggu oleh Yahudi, tapi ditolak oleh Yahudi karena Mesiasnya miskin, yaitu Yesus. Gitu Bang. Jikalau kamu tidak percaya akulah dia, bukan akulah Tuhan, bukan gitu. Mesias itu bukan Tuhan Bang. Tuhan ya Tuhan, Mesias itu utusan Tuhan yang dinubuatkan. Yesus itu Mesias yang dinubuatkan gitu. Akulah dia, kata Yesus. Bukan berarti dia berpangkat Tuhan. Enggak. Coba Anda ke dalam Yohanes 13 nomor 16. Di situ dikatakan apa oleh Yesus? Nih. Yohanes 13 nomor 16. Apa? Pelanggaran ini Bang. Pelanggaran. Iya, pelanggaran ya. Kenapa sih tok-tok ini ya teman-teman, udah orang lagi asik-asik diskusi pelanggaran aja. Iya ya. Ada nampak di Iya. tadi. Iya kan di tempat Anda juga Pak, juga ada tulisannya. Gimana? Iya ya, aku nampak juga di sini ada tulisannya. Ada. Itu Karena mau dilaporkan. lanjut ayat, Makanya kita ayatnya gitu. Makanya kalau kita mau lagi bahas asik-asik bahas malah malah gak bener gitu. Aku mau lanjut ayat lanjutnya. Ya udah gimana itu keluar aja. Ya udah kalau gitu rungket aja dah dulu, naik kembali gitu ya. Oke, aku keluar dulu ya. Ya, rungket dulu dah. Oke. Aneh teman-teman, TikTok ini ya, di tempat dia juga ada peringatannya. Kenapa ya TikTok ini, heran saya. Heran saya loh. Kita rungkat ya teman-teman, 6.400 orang. Karena dia sebagai manusia sudah selesai dan dia kembali ke ilahiannya, kembali seperti Bapa di sorga, yaitu Allah. doktrin gereja. Sekarang doktrin begini, gereja. Bentar, saya mau tanya dulu Manusia- Bang. Ya. Coba Jadi, saya ini mau ajak Anda berpikir Bang. Dari ucapan Anda itu. Mau nggak Abang Anda kan buat tema mayat Tuhan, Iya. Tuhan dari mana? Bentar. Kita kan bahas tema dulu. Nah, nanti menanggapi tadi Nanti Bang, giliran menanggapi saya yang Anda bertanya. katakan, yang Anda jelaskan tadi, saya mau ngajak Anda berpikir, mau nggak? Nah, saya kan mau mematahkan argumen tema abang gitu. Nah, setelah saya patahkan, baru saya kembali bertanya dong. Kan begitu. Kayak Edis TV kan begitu. Tema begini. Nah, sudah dipatahkan argumennya, baru kami kembali bertanya. Nah, sesudah kami baru bertanya, abang menjawab. Nah, Ya setelah iya jawab, kan, kembali Bang. lagi bertanya begitu. Bang, Jangan saya mematahkan Anda kan argumen tadi, abang, Anda kan abang tadi memotong. menanggapi. Berarti- Iya, Abang tadi menanggapi. udah menanggapi, ya. Belum, kan ada dua nih, mayat Tuhan, tanda tanya, dan Tuhan jadi mayat. Kan ada dua nih argumen abang, tema abang. Nah,
Dan tunggu aku bantah argumen abang ini. Sesudah saya bantah, baru saya bertanya. Abang jawab, kan begitu. Ya di TV kan begitu. Jadi Maunya kayak gitu ya. Coba. Jangan langsung saya menjelaskan tema yang abang mau bantah, abang langsung mau bertanya terus. Ujung-ujungnya abang bertanya, nggak ada habis-habisnya dong. Pertanyaan abang. Coba saya mau dengar dulu kayak gimana maksud Anda. Saya ikuti nih apa mau Anda. Oke, saya membantah mayat Tuhan. Nah, Tuhan menjadi manusia. Gimana manusia mati dan jadi mayat tidak bangkit? Nah, tidak bangkit manusia kan? Mati ya mati, seperti Muhammad mati ya mati. Tidak bangkit. Nah, Yesus itu adalah firman, dia mati sebagai manusia menjadi mayat. Dan setelah dia mengalahkan kematian itu dan kembali lagi menjadi keilahnya Bapa di sorga, yaitu Allah. Nah, bangkit pada hari yang ketiga. Sudah? Udah? Beres penjelasannya? Nah, itulah saya bantah argumen Anda. Mayat Tuhan yang betul karena dia harus seutuhnya dia menjadi manusia, menahan lapar. Karena yang mau ditebus dosa manusia dan harus lahir. Manusia selesai udah? Harus lahir, kan? Nah, sekarang saya bertanya. Nah, bentar dulu, tanggapan saya dulu belum. Oh, oke. Belum saya tanggapi dulu biar Anda waras gitu ya. Kayak gini, Bang, ya. Saya ngajak Anda berpikir dulu seseorang tidak waras. Gini. Saya mau ajak Anda berpikir dulu ya. Perhatikan saya. Saya dan Anda itu kan seorang manusia, Bang. Ya. Saya dan Anda adalah manusia. Kalau saya memakan nasi, kita pantas nggak makan nasi? Makan nasi. Manusia yang makan nasi, Bang. Pantas kan manusia makan nasi? Oke, baik. Ya. Kalau dia makan kotoran gimana, Bang? Pantas nggak manusia ini makan kotoran? Nah, justru di dalam ajaran agama Islam yang memakan. Bentar, saya mau abang langsung aja jawab. Pantas atau tidak gitu. Jikalau kita sebagai manusia ini pantas nggak makan kotoran? Ya di mana-mana yang tidak pantas. Di mana sih, Abang? Tidak pantas. Gini, mari kita berpikir dengan akal sehat. Kita sebagai manusia saja ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia, gak pantas Tuhan itu dikandung manusia, gak pantas Tuhan disusui manusia, kagak pantas Tuhan diseret manusia, kagak pantas Tuhan itu jadi mayat, kagak pantas Tuhan itu ditombak, kagak pantas Tuhan itu disusui, kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk. Bagi kita manusia aja gak pantas kita makan kotoran. Padahal kita bisa menyuapkan kotoran ke mulut kita, bisa gitu, tapi nggak pantas. Begitulah Tuhan, nggak pantas dia jadi apa? Jadi manusia. Tidak bisa, saya tanggapi. Ya, coba Anda tanggapi itu. Abang larinya kemana-mana. Tadi makan kotoran, sekarang pindah ditombak, pindah jadi kan itu udah lari tema. Tadi abang makan kotoran. Siapa? Di mana manusia yang memakan kotoran? Nah, abang lari ke tombak. Temanya udah baik. Udah. Berarti harus saya pertegas lagi sama abang. Bang, kita ini manusia, sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan kita ini ada yang tidak pantas untuk diri kita, yaitu makan kotoran. Gak pantas manusia itu makan kotoran. Padahal kita sekelas manusia doang nih ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan, Bang. Gak pantas Tuhan itu dia jadi manusia. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Gak pantas dia mati. Gak pantas. Itu maksud saya. Dia pengen jadi manusia. Kita manusia tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau begitu gini. Yang mengerti. Paham saya maksud Anda. Anda kan sekarang manusia nih, Bang. Begini. Bentar. Anda kan sekarang manusia nih. Manusia sempurna, ada punya mata, ada punya tangan, ada punya kaki. Betul? Anda sekarang manusia. Jika Anda berkuasa,
merubah diri Anda jadi apapun, Anda mau nggak jadi ayam? Karena manusia tidak punya kuasa untuk itu. Tuhan punya Bang, kuasa untuk jadi jika manusia. Bang, jika Anda, bentar dulu, Tadi kan saya, bentar dulu, tadi kan saya abang bertanya ngomong kan sama itu. Anda. Saya bertanya sama Anda, tolong dijawab. Anda sebagai manusia yang Ya, ini kan sempurna, mempunyai kuasa, mau berubah jadi apa saja. Apakah Anda mau berubah jadi ayam? Punya kuasa. Justru manusia tidak punya kuasa untuk berubah jadi ayam. Kalau Tuhan berubah Iya. jadi manusia, itu pantas. Kalau manusia berubah jadi Tuhan, itu gak logikanya gimana sih? Bang, saya itu bertanya tentang diri Anda. Anda yang sebagai manusia ini diberikan kekuatan bisa mengubah diri Anda. Apakah Anda mau jadi ayam? Ya kalau itu kehendak Tuhan, ya saya mau kalau diberi kuasa Tuhan. Bukan kamunya, bukan Tuhan yang saya bahas. Kamunya. Mau nggak kamu Iya, jadi yang- ayam? Yang memberi kuasa itu siapa? Kalau manusia. Saya Kalau Tuhan enggak berkuasa ini Bang, kepada enggak saya bahas jadi masalah ayam, dia ya, berkuasa saya atau jadi tidak. Yang saya tanyakan Anda mau nggak jadi ayam? Dari mana manusia bisa jadi ayam? Manusia tidak berkuasa untuk itu. Ya Tidak memang bisa. manusia tidak bisa Ya, jadi ayam udah. memang. Tapi kalau Anda mempunyai kekuasaan, ya bisa merubah diri Anda. Anda yang manusia ini mau nggak jadi ayam? Nah, itu udah lari tema kemana-mana kita nih Pak Ustadz. Saya mau tanya Anda dulu, Anda mau nggak jadi ayam? Ini udah lari kemana-mana. Enggak, Itu juga biar lagi. paham sayanya gitu. Anda nih manusia yang punya mata, punya hidung, punya gigi, punya rambut, punya tangan, ya. Mau nggak Anda jadi ayam? Kalau Tuhan yang memberi kuasa kepada saya jadi ayam, ya saya mau Pak Ustadz. Karena nggak ada kuasa manusia untuk berubah jadi ayam. Di mana manusia pernah berubah menjadi ayam? Karena mereka tidak punya kuasa. Oh. Logika begitu, begitu Pak Ustadz. Gini. Nggak benar. Logika apa yang kamu pakai itu? Kamu udah sempurna ya, mata dua, hidung dua, ada mulut, terus tangan bisa berdiri. Lalu mau-maunya kau jadi ayam gitu. Kalau Tuhan berkehendak memberi kuasa jadi ayam, ya saya mau. Tapi kan karena Tuhan tidak memberi kuasa, Tuhan tidak berkehendak. Iya, gini, kamu berkuasa atas dirimu. Ya, kamu berkuasa atas dirimu. Mau nggak kamu merubah dirimu jadi ayam? Saya bertanya balik, di mana manusia bisa berubah jadi ayam? Coba tunjukin saya. Pak Bentar Ustadz. Bang, saya ini menanyakan diri Anda yang mempunyai kuasa Makanya jangan tadi. ditanyakan yang nggak pernah terjadi Pak Ustadz. Kita bertanya Makanya. yang benar-benar terjadi, sejarah. Jangan cerita dongeng, Gini. andai-andai. Di mana-mana yang sudah Kenapa terjadi, saya menanyakan seperti itu Bang? Agar Anda bisa membedakan yang mana Tuhan dan yang mana manusia. Gitu. Makanya saya tanyakan kepada Anda agar Anda bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Saya contohkan manusia dengan hewan. Nah, sekarang waktu Anda berkuasa seperti ini, ya Anda mempunyai kuasa nih merubah diri Anda. Apakah atas kehendak Anda sendiri Anda mau merubah diri Anda jadi ayam? Ya saya tidak mau kalau atas kehendak saya sendiri. Anda Maka saya saja kagak mau. Apalagi Tuhan nggak bakalan mau dia merubah dirinya jadi manusia. Kayak gimana sih? Kau saja yang sebagai manusia yang sempurna, ya ada hidung, ada mata, ada kaki, nggak mau kau jadi ayam. Begitu juga Tuhan. Dia yang maha sempurna nggak bakalan mau dia jadi manusia. Itu yang ku maksud. Biar kau cerdas gitu. Edis bantu saya nih Edis. Bang Edis, saya menjelaskan ini. Tadi saya sudah jelaskan Pak Ustadz. Manusia tidak punya kuasa untuk merubah dirinya jadi ayam. Nah, kita Iya, tidak pernah saya melihat tahu itu. Terkecuali kalau kita punya Memang sejarah tahu saya. Kita bisa memperkatakan. Kalau kita bicara tentang berandai-andai, seandainya kamu misalnya, itu namanya dongeng Pak Ustadz. Saya tahu, saya hanya menganalogikan agar Anda bisa membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Makanya saya analogikan yang mana manusia, yang mana hewan. Ketika Anda tanya, ya,
Anda tanya, apakah kamu mau jadi ayam? Meskipun kamu berkuasa atas dirimu, merubah dirimu bisa jadi ayam, Anda pun gak mau jadi hewan, jadi ayam. Karena apa? Anda sempurna sebagai manusia, punya tangan, punya mata, punya kaki, ya punya penglihatan bagus. Lihat ayam, gak ada tangannya. Ngapain Anda jadi ayam? Gak sempurna. Begitu juga Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Nggak bakalan mau dia jadi manusia. Karena apa? Dia maha sempurna. Itulah yang kumaksud sama kau, biar kau berpikir gitu. Ustadz, karena manusia tidak punya kuasa, karena Allah punya kuasa, sedangkan Allah bisa menjadi api, bisa menjadi hujan, bisa, karena dia Allah punya kuasa. Manusia tidak pernah bisa punya kuasa merubah dirinya, karena nggak bisa. Dan di mana itu terjadi? Tolong tunjukkan sama saya datanya. Iya jelaslah, kau membanding manusia dengan Tuhan, mana nyambung? Iya, kalau Pak Ustadz berandai, kalau andai begini, andai saya kaya, kan begitu, gak ada sejarah andai-andai. Itu kan namanya cerita ngarang, Pak Ustadz. Bukan ngarang itu adalah sebuah perbandingan yang mudah. Ustadz, aku ngomong dulu gantian Pak. Terkecuali Pak Ustadz sudah pernah lihat manusia itu sendiri bisa jadi Pak Ustadz bisa tunjukkan sama saya mana orangnya. Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan, berarti Pak Ustadz hanya mengarang-ngarang bebas dong. Kan begitu. Seandainya kamu kuasa, kamu jadi ayam, jadi entok, jadi ini, itu kan andai-andai, itu cacat logika itu Pak Ustadz. Nah kalau Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan, kan logika begitu. Karena manusia ciptaan Tuhan dan yang ditebus itu manusia, makanya dia harus jadi manusia. Ya tidak mungkin dia jadi monyet, manusia yang mau ditebus dosanya. Nah gimana Tuhan, gimana Allah itu, Tuhan Allah ingin menebus manusia, dia harus seperti manusia. Gimana manusia lahir? Dan dia harus lahir. Gimana manusia harus lahir, makan, ya harus dia seperti manusia. Tetapi dia tidak melakukan kehendak manusia, kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, betul. Tunggu Pak Ustadz. Nah, karena dia melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka Tuhan Yesus harus setia, taat sampai mati di kayu salib. Nah, kesetiaan dan taatnya itu yang menjadi contoh bagi kami. Nah, setelah dia taat, dihakimi dan mati di kayu salib. Nah, karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus dan darahnya itu tertumpah untuk menebus dosa, maka dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di hari kebangkitan, disitulah inti kekristenan itu, Pak. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, mati di kuburan seperti Muhammad, bodoh amat saya mengikuti iman orang yang mati dalam kubur. Kan begitu. Karena setiap agama Pak Ustadz, setiap manusia pasti pengen kehidupan yang kekal, yaitu apa? Surga. Nah, setiap manusia mati dan tidak ada yang bangkit. Nah, yang kita cari siapa yang bisa menuntun jalan ke surga. Nah, yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, kalau tidak panjang kali. Itu intinya Pak Ustadz. Oke. Udah. Nah, baik, saya tanggapi ya. Jadi gitunya teman-teman semuanya. Kita harus berpikir waras dulu, pakai akal sehat kita. Kita ini diberikan akal sehat oleh Tuhan. Bisa mencerna yang mana baik, yang mana buruk. Bisa memfilter yang mana makhluk, yang mana kholik. Ya, kayak gitu. Itu gunanya akal dan otak. Ya. Yang mana manusia, yang mana hewan, kita bisa membedakan. Makanya ya, kenapa saya langsung menganalogikan kepada diri Anda sendiri ya, agar Anda paham gitu. Anda sebagai manusia yang sempurna, punya mata, punya hidung, punya 2 mulut, ya nih, bibir atas bawah, 2 tangan, 2 kaki, sempurna gitu. Meskipun Anda berkuasa, bisa merubah diri Anda jadi ayam, Anda nggak bakalan mau jadi ayam. Karena ayam itu apa? Nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak sempurna gitu. Lebih baik Anda yang sempurna sebagai manusia ini mempertahankan kesempurnaan Anda daripada Anda jadi ayam. Kan gitu. Itulah beda hewan dengan manusia. Begitulah juga Tuhan. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Nggak bakalan mau dia jadi manusia. Nah, manusia itu ada kotoran, ada juga dia
di dalamnya membawa apa? Membawa penyakit dari tubuhnya. Akhirnya apa? Dia terikat ruang dan waktu. Gak pantas Tuhan itu artinya jadi manusia. Gak pantas. Makanya bedakan yang mana makhluk, yang mana Tuhan. Gak pantas Tuhan itu dikandung seorang perempuan. Gak pantas Tuhan itu dikeluarkan dari selangkangan perempuan. Tuh, gak pantas Tuhan itu disusui oleh manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret, apalagi sampai jadi mayat. Gak pantas, ada sesuatu yang tidak pantas bagi Tuhan. Bagi kita makhluknya, kita ini ciptaan Tuhan. Anda dan saya. Makanya tadi saya contohkan, kalau kita makan nasi, pantas kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran, gak pantas kita makan kotoran. Padahal kita bisa mengangkat kotoran itu ke dalam mulut kita. Punya kuasa kita mengangkat kotoran itu ke mulut. Ya, kayak gitu. Pelanggaran pula. Bentar. Punya kuasa kita mengangkat kotoran itu ke mulut. Tapi tidak pantas sebagai manusia memakan kotoran. Begitu pula Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk dia. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu menyerupai makhluknya. Gak pantas gitu. Manusia jadi ini saya udah bolak-balik nanti diskusi kita Pak Ustadz. Yang penting tema Pak Ustadz sudah saya bantah, argumen dan pertanyaan nggak panjang sudah saya patahkan dari tadi. Nah, berilah Kristen yang lain di bawah Pak Ustadz, ada yang mau naik itu ya, salamlah toleransi Pak Ustadz. Oke. Bingung kan kau? Ya. Penting saya udah mulai ngantuk Pak Ustadz. Ya. Oh ya udah. Salam toleransi sana. Semoga kau mau mikir. Kau mau mikir ya, semoga kau mau mikir gitu. Sampai pelanggaran, kenapa ya teman-teman? Kesel kali saya tok-tok nih ya. Dikit-dikit pelanggaran loh teman-teman. Heran saya dengan TikTok ini. Dikit-dikit pelanggaran tuh, turun tuh penontonnya. Ada tuh. Gimana teman-teman? Masa kita teruskan, kita lanjutkan? Enggak, biar dia paham gitu, bisa membedakan antara manusia dan hewan. Agar dia juga bisa membedakan antara Tuhan dan manusia gitu. Beda. Dia itu Tuhan. Ya, Tuhan Maha Sempurna. Enggak pantas dia jadi manusia. Teman-teman semuanya ya, kayaknya ini live streaming saya kawan-kawan harus bingung saya mau rungkat udah 11:30, mau dilanjut